presentasi hari ini. Mikael sama Izananda. Oke, Mikael sudah masuk. Suara saya terdengar baik ya? Halo? Dengar ya suaranya? Terdengar, Pak. Enggak terlalu kecil kan? Tidak, Pak. Oke, untuk mempersingkat, agenda kita 3 hari ini. Presentasi plus diskusi, kemudian saya sedikit menjelaskan tentang UAS. UAS sudah saya taruh di Sepada, nanti teman-teman bisa download. Kemudian nanti evaluasi pembelajaran kita selama 1 semester. Jadi nanti saya harapkan kita, karena pertemuan terakhir presentasinya maksimal 10 menit ya Mas. Nggak usah dibaca satu-satu, poin-poinnya aja, maksimal 10 menit. Nanti diskusinya kita sedikit aja. Habis itu kita masuk ke agenda 2 berikutnya. Oke, silakan Mas Mikael sama Mas Nanda. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah Mas. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 12 ingin membagikan wawasan kami dan mengajak teman-teman sekalian berdiskusi tentang pajak, zakat, dan ketaatan ulil amri dalam Islam. Nah, sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Izananda Dimas Faza dengan NIM I03211051. Dan mungkin Mikael sedang terkendala, dan saya juga ditemani oleh Mikael Noval Kemal dengan NIM I03211067. Langsung ke presentasinya aja ya. Nah, di sini kami membagi pokok bahasannya menjadi 4 poin, yaitu definisi, perbedaan zakat dan pajak, hukum, dan definisi dari ketaatan ulil amri. Nah, yang pertama adalah definisi pajak dan zakat. Nah, pajak dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-busri atau al-maks, atau bisa juga disebut ad-doribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan pada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam menyelenggarakan jasa atau kepentingan umum. Nah, sedangkan zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat. Menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupukkan dengan berbagai kebaikan. Dalam Al-Quran disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, perbedaannya antara zakat dan pajak ada 6 poin utama, yaitu perbedaan tujuan, perbedaan pengelolaan, golongan pembayaran. Nah, perbedaan zakat dan pajak terletak pada tujuannya karena tujuan awal zakat dan pajak itu sangat berbeda. Umat muslim diwajibkan menunaikan ibadah zakat dengan tujuan untuk menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Karena dalam setiap harta yang kita upayakan terdapat hak orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan tujuan pajak sendiri adalah agar masyarakat dalam suatu negara dapat memperoleh fasilitas sosial secara adil dan merata. Tidak hanya berasal dari ekonomi menengah ke bawah, penduduk yang berasal dari ekonomi menengah ke atas juga merasakan dampak positif dari pajak yang telah dibayar.
Selanjutnya ada pengelola pajak dan pengelola pajak berbeda, zakat dan pajak berbeda dari pengelolanya. Karena pengelola zakat disebut amil, yakni mereka yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat. Sedangkan pengelola pajak adalah negara. Pegawai negeri sipil atau PNS yang telah diseleksi dan dipilih oleh negara dalam lembaga Direktorat Jenderal Pajak, masyarakat tidak boleh membuat kepengurusan pajak negara sendiri. Selanjutnya, golongan yang menerima penyaluran. Zakat dan pajak memiliki dua penyaluran yang berbeda. Zakat secara spesifik disalurkan untuk 8 asnaf, sedangkan penyaluran pajak tidak hanya untuk membantu rakyat kecil. Pajak juga disalurkan ke setiap sektor masyarakat dalam cakupan yang luas, seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur daerah yang dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh penduduk negara. Selanjutnya, syaratnya yang dikenakan untuk membayar zakat adalah beragama Islam, berakal sehat, balik, harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul. Di sisi lain, syarat pajak dilihat dari minimal pendapatan yang diperoleh oleh seorang penduduk. Nominalnya telah ditentukan oleh masing-masing negara. Pajak dikenakan kepada penduduk yang beragama apapun selama pendapatan per bulannya telah memenuhi syarat. Kemudian di Indonesia wajib pajak diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Lalu alat dan nominal pembayaran yang digunakan. Zakat dan pajak memiliki alat pembayaran yang berbeda. Pembayaran pajak ditunaikan dengan nominal uang, sedangkan untuk pembayaran zakat dapat berupa makanan, hasil pertanian, hewan, atau uang tunai. Waktu pembayaran, perbedaan zakat dan pajak yakni pada waktu pembayaran. Waktu menunaikan zakat ada dua, yaitu waktu bulan Ramadan dan sebelum bulan Syawal. Waktu yang ditetapkan untuk membayar zakat fitrah, sedangkan pembayaran pajak di Indonesia dibayarkan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya. Pembayaran pajak dikenakan setiap bulan. Jika terlambat membayar pajak, maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Kemudian hukum membayar pajak. Imam Al-Ghazali menyatakan memungut uang pajak selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal atau kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Namun jika masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. Kemudian jumhur ulama mazhab Hanafi seperti Muhammad Umaim Al-Barkati menyamakan pajak dengan haibah. Jumhur ulama mazhab Hanbali seperti Ibnu Taimiyah membolehkan pengumuman pajak yang mereka sebut dengan Aqaf As-Sultaniyah. Jumhur ulama mazhab Hanbali menilai pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta. Sementara ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridho, Mahmud Syaltut, Abu Zahroh, dan Yusuf Qardawi berpendapat pajak dihalalkan dalam Islam. Ulama mazhab Hawabi seperti Muhammad Nasiruddin, Albani, dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas menyamakan mukus atau usri artinya 1/10 sebagai pajak atau cukai sehingga ulama Wahabi mengharamkan pajak dan bea cukai. Sekaligus menfatwakan petugas pajak atau bea cukai adalah pelaku dosa besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niki. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ulil amri. Ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat. Ketaatan kepada ulil amri merupakan suatu kewajiban umat selama tidak bertentangan dengan nas dan zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Lalu ketaatan pada ulil amri atau pemimpin sifatnya kondisional, karena betapa hebatnya ulil amri itu, makanya tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. Jika produk dari ulil amri tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka ulil amri tersebut wajib untuk diikuti. Sedangkan jika ulil amri tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka wajib ditaati atau diberitahu. Nah, ada beberapa contoh untuk
ketaatan pada ulil amri itu sendiri. Yang pertama, contoh taat pada ulil amri adalah mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebab mereka tergolong sebagai ulama yang termasuk dalam ulil amri. Yang kedua, mematuhi himbauan presiden agar tidak ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan cara menggunakan hak pilih dalam pilpres dan lain sebagainya. Sementara contoh pada perilaku taat aturan adalah sebagai berikut. Yang satu, membayar pajak negara dengan tepat waktu sesuai dengan nominal yang seharusnya. Yang kedua, membayarkan zakat fitrah semua keluarga paling telat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, taat pada tata tertib di kampus. Yang keempat, menaati rambu-rambu lalu lintas baik pengguna jalan maupun pejalan kaki. Yang kelima, mematuhi aturan yang diberlakukan oleh lingkungan RT RW, misalnya jam berkunjung, wajib lapor, dan lain sebagainya. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami membuka sesi. Jadi kita tampung dulu baru kita jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya nggak ya? Bagaimana, Pak? Ada yang bertanya nggak? Apakah teman-teman ingin menanyakan sesuatu kepada kami? Langsung raise hand saja. Atau bisa lewat chat. Kalau nggak ada ditutup nggak apa-apa, Mas. Mau terakhir. Oke, mungkin ditunggu sampai 11.32 ya. Kali aja ada yang mikir dulu. Oke, ditutup aja, Mas. Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, mohon maaf bila ada kekurangan baik dari saya maupun dari izin Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah. Oke, saya hanya mau menambah sedikit. Saya ada PowerPoint, tapi supaya penjelasannya nggak melebar kemana-mana, saya langsung ke the point aja gini. Materi terakhir ini termasuk materi yang agak unik, yang agak berbeda dengan tema-tema yang lain, yang tidak ya agak bergeser sedikit. Dan ini kaitannya dengan pajak. Biasanya kalau pajak itu biasanya kaitannya dengan ekonomi. Oke, gini. Zakat itu kan diperuntukkan untuk setiap muslim. Kalau itu wajib zakat. Meskipun nanti ada ininya ya, ada apa? Ada tingkatannya. Kalau zakat yang paling wajib itu ya zakat fitrah itu. Dan saya kira teman-teman sudah mengeluarkan semua itu 2,5 kg 1 tahun lagi. Nah, ada lagi yang disebut dengan zakat mal, itu ke atasnya sedikit. Ini bagi orang-orang kaya. Zakat mal ini nggak sembarangan juga mengeluarkannya. Kayak emas itu harus ada haul sama nisab.
Misalkan haul itu selama 1 tahun, Anda memiliki emas selama 1 tahun, dan jumlahnya itu minimal 85 atau 86 gram, ada yang mengatakan gitu. Kalau 84 Pak, nggak wajib zakat, meskipun selama 1 tahun kita punya. Zakat pertanian nanti juga beda, kalau yang diairi mungkin 10%. Kalau yang diairi masih airnya beli. 5%. Kalau diairi tapi airnya nggak beli, ya nanti 10% dari penghasilan. Nanti juga ada ada batas-batasannya. Oke, saya hanya mau memperkenalkan satu aja, karena aplikasi untuk ngitung zakat sekarang banyak sekali. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak mau mengeluarkan zakat, itu gara-gara nggak bisa ngitung, itu agak kurang masuk akal. Gitu. Karena di internet itu nyebar banyak banget. Oke, saya mau menunjukkan yang nasional aja untuk ngitung zakat. Misalkan ini saya perlihatkan yang di Basnas. Oke, kelihatan ini saya apa namanya? Terlihat, Pak. Internet yang saya tampilkan kelihatan. Ya, terlihat, Pak. Oke, proses loading sebentar. Nah, ini cara ngitung zakat nih. Mau zakat penghasilan, kelihatan ya? Saya besarkan dikit. Ini saya pakai yang punyanya Basnas. Nanti Wajisnu, punyanya Muhammadiyah, punya NU itu juga ada. Banyak ini aplikasi-aplikasi gratis. Ini misalnya zakat penghasilan, ini ada zakat mal. Kalau zakat mal ini orang-orang kaya ini. Oke, misalkan kayak gini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Misalkan ini kalian punya uang nilai emas yang sudah dimiliki selama 1 tahun itu berarti. Katakanlah Anda nilai emasnya itu kalau emas sekarang 85 kali 1 juta berapa? 85 juta. Oke, misalkan saya buat 100 juta. 100 juta. Kemudian kamu punya uang tunai berapa? Tabungan atau deposit? Katakanlah sama punya, misalkan kamu punya deposit 150 juta. Kemudian kendaraan, rumah atau aset lain kalian punya. Kalau rumah, kendaraan kan mesti banyak ini. Katakanlah buat minimal 500 juta. Kan. Kemudian kalian misalkan punya utang. Ya, namanya pengusaha biasanya kan banyak utang juga. Oke, kita buat utangnya 100 juta. Pas ya? Ini tinggal ngeklik aja ngitungnya. Langsung ketemu. Jadi selama 1 tahun itu kamu zakatnya 16.250. Enak sekali sekarang. Emas atau permata ini kan bisa kita kira-kirakan ini. Tabungan dan lainnya, kendaraan dan aset lainnya, kemudian utang atau cicilan kita kurang berapa, itu kan enak. Ini selama 1 tahun. Ya kita kemarinnya ini, misalkan kayak gitu. Tapi nanti ada hitung-hitungannya lain. Saya hanya menunjukkan beberapa hal untuk mempermudah kita. Bahwa aplikasi zakat sudah ada. Kalau itu wajib. Zakat mal, zakat fitrah, zakat mal. Kemudian ada lagi yang dia sifatnya sunnah nanti. Kayak misalkan sodako, infak, dan lainnya itu sifatnya sunnah. Itu breakdown dari zakat itu. Nah kemudian saya masuk ke pajak. Pajak atau ad-doribah asalnya, hukum asalnya. Al-aslu fi hukmid doribah haramun. Jadi aslinya pajak itu haram. Jadi pemerintah itu tidak boleh atau penguasa tidak boleh meminta pajak terhadap rakyatnya. Itu hukum asalnya. Ya karena pemerintah itu harus menyejahterakan rakyat. Tetapi dalam Islam itu ada kaidah gini. Taghayyul ahkam bitanzil asmina wal aqlina. Jadi perubahan hukum itu disebabkan kondisi dan situasi. Sesuatu yang haram bisa menjadi wajib, bahkan wajib bisa menjadi haram, atau wajib menjadi sunnah dan lain-lain itu masih ada perubahan sangat memungkinkan dalam fikih, sangat elektik. Ya. Anda misalkan sedang keadaan lapar gitu ya, tidak ada makanan lain selain di situ misalkan bangkai,
ya Anda boleh makan bangkai. Karena Anda kalau nggak makan bangkai mati. Jangan. Dalam keadaan darurat misalkan, COVID itu ya, ada vaksin yang di situ katanya ada babi. Tapi kalau misalnya keadaan darurat, kalau Anda nggak vaksin kena virus dan Anda bisa mati, Anda boleh pakai vaksin itu. Misalkan kayak gitu kan ada perubahan yang tidak boleh menjadi boleh. Pajak juga seperti itu, asalnya haram. Itu malah dalam konteks Indonesia dia menjadi wajib. Kenapa? Karena APBN pemerintah, ya kan, itu kan kebanyakan kan dari zakat, dari pajak. Andai kan nggak ada orang yang mau bayar pajak, ya kita hancur bisa negaranya, nggak bisa berjalan kan. Berarti kita dalam keadaan darurat. Tetapi kalau ada suatu negara, misalkan yang dia kayak di Timur Tengah kan ada itu, yang dia karena surplus di wilayah hasil bumi misalkan, minyak dan lain-lain. Kemudian APBN-nya sudah selesai di situ, ya dia nggak harus naik pajak. Haram dia menarik pajak. Tapi kalau misalkan APBN-nya harus memang dari pajak, ya wajib juga akhirnya bayar pajak. Nah di Indonesia kan kalau misalkan nggak ada yang mau bayar pajak, selesai Indonesia nanti. Akhirnya bayar pajak itu wajib. Yang asalnya haram dia justru menjadi wajib. Nah kewajiban pajak ini bukan atas kemudian ada teks agama yang menyatakan bahwa pajak itu wajib, tidak. Tetapi kewajibannya itu atas dasar bahwa ini mengikuti pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketaatan terhadap Allah, Rasul, kemudian ulil amri. Jadi pemerintah itu ketaatan kita terhadap pemerintah. Nah pemerintah kan mewajibkan kita bayar pajak. Karena kalau tidak membayar pajak, ke Indonesia bisa menjadi negara gagal kan. Ya, akhirnya pajak itu wajib. Itu rentetannya. Kemudian gini, boleh nggak sudah membayar zakat, tetapi tidak membayar pajak? Nggak boleh, karena itu hal yang berbeda. Zakat itu terkait dengan urusan sama Allah. Kemudian pajak itu terkait dengan urusan pemerintah. Nah kalau di Indonesia kasusnya, Anda bayar pajak, ya Anda bayar zakat itu sendiri-sendiri. Tetapi nanti kalau misalkan di Malaysia itu ada sistem khusus dia. Ya karena kita belum punya ya. Di Malaysia itu ada sistem khusus. Jadi yang pertama yang didahulukan adalah bayar pajak. Setelah bayar pajak, kemudian hasil dari bayar pajak itu ada semacam pengurangan. Zakat dulu. Ada kalkulatornya juga itu. Ada sistemnya juga itu. Jadi ada semacam pengurangan itu. Kemudian baru membayar pajak. Jadi pajaknya itu tidak full apa yang kita miliki. Tetapi setelah ada hitung-hitungannya dengan zakat itu. Jadi ada semacam pengurangan dan ada semacam integrasi. Jadi bayarnya lebih sedikit di sana. Kalau kita kan lebih banyak kan ya, karena sendiri-sendiri. Tapi di sana berhubung sudah terintegrasi, bayarnya nggak terlalu banyak. Nggak, maksudnya lebih sedikit dibanding kita. Oke, itu kesimpulan dari materi hari ini. Saya nggak panjang-panjang. Ada pertanyaan nggak? Yang presentasi juga boleh. Tanya. Oke. Nggak ada. Ada nggak? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, tema kita selesaikan. Kemudian saya mau menjelaskan tentang UAS. Ada nggak pertanyaan? Tentang pajak? Ya, tidak ada, Pak. Oke, nggak ada. Saya belum menjelaskan tentang... Ada yang sudah download di Sepada? Oke, kelihatan ya? Ada chat. Masih loading, Pak. Oh, sudah terlihat, Pak. Oke, UAS. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. UAS atau sekarang disebut dengan penilaian akhir semester diganti. Kalau pas masa kalian apa? Penilaian sudah? Atau ujian? Penilaian sudah, Pak. Oke, penilaian. Dulu ujian. Pas. Oke, saya nggak baca latar belakang masalah. Nanti baca sendiri aja. Saya intinya aja bahwa pertanyaannya dari latar belakang tersebut adalah gini. Sebagai mahasiswa atau mahasiswi, calon intelektual muslim yang sedang mendalami disiplin ilmu, atau sekarang kalian di program studi industri, bagaimana cara Anda ikut berkontribusi untuk mengejar ketertinggalan umat muslim dari barat? Dan
memajukan peradaban Islam seperti di era klasik. Itu caranya seperti apa? Pertanyaannya cuma satu. Tapi bukan kayak yang di TikTok ya. Kayak di TikTok itu kan pertanyaan satu kemudian berkata-kata. Sebutkan karena satu aja ini pertanyaan. Tapi cuma jawabannya yang agak banyak nanti. Jawabannya itu sekitar 1.250 kata. Nanti cek aja berapa lembar ini. 5 lembar mungkin atau kurang. 1.250 kata minimal jawabannya dalam bentuk opini ilmiah. Nah, secara spesifik jawaban Anda harus menonjolkan kontribusi ilmu industri. Karena ilmu disiplin kalian itu, gitu. Bukan ilmu disiplin yang lainnya, spesifik ke industri. Kalau tidak bisa spesifik ke industri, ilmu yang memayungi industri, sains dan teknologi juga nggak apa-apa. Tapi yang lebih bagus itu industri. Anda ketik di kertas A4, spasi 1, font Cambria, marginnya 4343. Jadi yang Anda lihat di sini nih, Word yang saya pakai ini sudah saya setting seperti itu. Pakainya Cambria, A4, marginnya juga saya setting ini. Jadi Anda tinggal ngapus soal ini. Itu sudah langsung masuk. Langsung tinggal ngedit aja. Diberi judul, jadi jawabannya ada judulnya, dan di bawahnya ditulis nama, nomor induk mahasiswa, sama prodi. Menggunakan referensi buku atau jurnal ilmiah. Jadi Anda ketika nulis harus ada referensinya. Untuk referensi jurnal atau buku, Anda boleh pakai footnote boleh, catatan kaki, body note atau di dalam teks itu boleh, endnote juga boleh, atau ditulis di luar, atau di paling belakang dari artikel yang kalian tulis. Kemudian, referensi internet tidak melebihi dari referensi buku. Kalau Anda misalkan menggunakan 2 buku, ya maksimal internet ya harus 2. Jangan 3. Karena takutnya nanti gini, malah lebih banyak ngambil dari internet Kompas. Nah, untuk antisipasi Kompas, ya harus pakai buku. Plus, ya kalau mau internet juga tidak masalah. Tapi intinya jangan sampai melebihi dari buku. Kemudian itu dibuat file Word, dan tulisi NIM dan nama mahasiswa. Ini saya NIM dulu ya, baru nama, baru prodi. Untuk mengurutkan ini, kalau untuk yang filenya. Kalau yang judul nanti nama dulu, tapi kalau untuk yang file ini NIM dulu. Nah, habis itu kemudian diunggah di Sepada. Di Sepada saya sudah menyediakan ininya apa ya istilahnya ini fiturnya. Nanti silakan masukkan di situ tugas Anda. Boleh pakai Word, boleh pakai PDF, terserah. Kemudian selain Anda mengunggah di Sepada, Anda ngasihkan atau filenya kirim ke PJ kelas. PJ kelasnya siapa ya ini? Saya, Pak. Nomor NIM-nya berapa? 073, Pak. 073. Oke, Muhammad Mufti Zuhud. Ya, Pak. Oke, ini PJ. Nanti silakan kirimkan ke Mas Mufti. Dan dari Mas Mufti, nanti buat satu file kayak gini, Mas. Gabung jadi satu aja. File, bukan folder ya. Kalau folder itu nanti banyak filenya. Nanti gabung di Word kayak gini. Biar saya nanti nggak bolak-balik untuk periksanya. Jadi langsung buka satu file, kemudian ada teman-teman. Kalau bisa diurutkan sesuai absen. Jadi dalam satu file itu ada 36 murid, Pak. Mahasiswa, ada 36 mahasiswa. Nah, teman-teman 2 ya nanti. Ke Mas ini juga iya, Mas siapa namanya, Mas Mufti ya, PJ kelas, dan Sepada juga harus juga. Untuk saling cross check ya. Kalau di Sepada nggak ada, saya cross check di punyanya Mas Mufti. Mufti nggak ada, saya cross check di Sepada. Itu. Kemudian gini. Oh ya, Mas Mufti, tolong langsung dicatat aja habis itu hasil diskusi ini, hasil penjelasan saya nanti di-share di grup. Biar nggak lupa. Baik, Pak. Kemudian gini, absensi di UJW. Saya tanya gini, Anda mau ngumpulinnya minggu depan atau minggu depannya lagi? Kalau dosen yang lain udah pada selesai semua? Belum, Pak. Masih minggu depan mulai jadwalnya. Jadwal UASnya? Iya. Oke, sekarang gini, ngumpulinnya. Ini kan ngumpulin, kan hanya ngumpulin. Nanti nggak ada kelas ini.
Anda mau minggu depan atau minggu depannya lagi? Tanggal 21 atau tanggal 14? Mungkin 2 minggu lagi ya Pak, karena itu ada jadwal setiap hari Selasa tuh ada beberapa matkul juga berbarengan. Oke, kalau gitu gini. Nanti Mas Mufti catat ya. Tanggal 14, kayak jadwal sekarang ini, kalian absensi di OJW. Supaya minggu depan ini nggak kosong gitu. Absensi di OJW, hanya absensi aja. Itu absensi UAS. Hanya absensi aja. Kemudian ngumpulinnya ke Mas Mufti, terserah mau Mas Mufti kapan. Yang penting Mas Mufti ke saya itu tanggal 21. Jadi nanti ke Mas Muftinya bisa tanggal 19 atau 20, tergantung Mas Muftinya pengennya tanggal berapa. Supaya mempunyai kesempatan untuk ngedit sebentar itu. Jadiin satu file, kemudian kirimkan ke saya. Gimana Mas Mufti? Bisanya ke tanggal berapa? Mungkin tanggal 19 atau tanggal 20 ya Pak, biar tidak 19. buru-buru. 19 mungkin. Oke, 19. Berarti gini teman-teman, silakan Mas Mufti catat, kemudian nanti share di grup. Tanggal 14, kayak jam sekarang ini, Anda absensi di UJW. Nggak ada pertemuan kelasnya. Hanya absensi aja, karena ini tugasnya Anda di rumah. Itu hanya sebagai semacam berita acara bahwa UAS sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, tanggal 19, Anda ngumpulin terakhir ke Mas Mufti. Kalau di Sepada, itu saya sampai tanggal 21. Nggak apa-apa, tanggal sampai 21. Kalau di Sepada. Tapi kalau yang Mas Muftinya itu hanya sampai pada tanggal 19. Supaya Mas Mufti punya waktu untuk jadiin satu artikel teman-teman. Tanggal 21, ini hanya tugasnya Mas Mufti, kirim ke saya. Jadi teman-teman sudah beres. Oke, bisa dipahami ya? Untuk pengumpulannya bentuk Word atau bentuk Word saja ya Pak? Atau PDF? Bebas. Kalau yang ke saya bebas nanti. Ya, yang teman-teman mudahnya mana? Kemudian terakhir setelah itu saya masuk ke agak teknis sedikit. Nanti setelah artikel Anda selesai, Anda sudah kirim ke Mas Mufti juga. Sebelum dikirim ke Mas Mufti atau sebelum Anda kirim ke Sepada, itu unggah secara online. Unggah secara online. Maksudnya unggah secara online ya udah terserah, mau di medsos boleh, Facebook boleh, Instagram boleh, apapun boleh. Yang penting di online, blog juga boleh. Tulisan Anda. Nah, nanti tulisan Anda kemudian ambil linknya fotokan copy paste di bawah judul, di bawah nama. Misalkan judulnya ini teknologi sebagai sekolah guru peradaban kontemporer. Kemudian ada nama, ini sama jurusan. Terakhir ini ada semacam link dari unggahan artikel teman-teman. Ya supaya tulisan kalian itu dibaca orang banyak juga. Bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di kalau TikTok nggak bisa ya. Yang itu bisa dipublish secara umum, artinya orang bisa membaca umum. Jangan ditulis story atau apa story. Yang hanya 24 jam hilang, jangan yang itu. Yang memang itu bisa bertahan lama gitu. Karena nanti kalau misalnya kebetulan saya ngecek juga bisa gitu. Itu ya, bisa medsos, bisa blog, atau kalau misalkan kalian bisa masuk koran, itu luar biasa itu malah. Atau masuk media apa, itu juga bisa. Yang penting itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Caranya ini ya, ini. Nanti pas ngumpulin ke Mas Mufti sudah ada ininya berarti. Ya saya juga bisa ngecek. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi yang dikumpulkan itu linknya atau file setiap Word yang 1250 kata itu Pak? Yang dikumpulin semuanya Mas. Jadi ketika Anda nulis artikel 1250 ya, 1250 kata, itu kan yang pertama ada judulnya, ada namanya, ada ini. Yang bawahnya ini ya tulisan Anda, hasil Anda di sini.
Jadi di situ di story, gak hanya nyetorin ini, gak hanya nyetorin ini. Ini itu hanya ketambahan jika saya suatu saat ingin ngecek itu ada gitu. Kalau misalnya pas saya cek kebetulan nama Anda ada kan enak gitu. Bisa dibaca orang. Enggak saya aja yang membaca. Maksudnya Mas, ini hanya tambahan aja. Oh, jadi tapi di file Word-nya juga kalau bisa udah ada linknya ya Pak, yang di-upload di Spada itu. Iya ada, harus ada. Terutama yang ke Mas Mufti nanti harus ada, biar saya bisa ngecek. Ya sekarang kan sudah punya banyak Facebook gitu kan, ya udah share aja di Facebook. Biar orang juga baca. Oke, ini saya ngantisipasi supaya teman-teman nggak terlalu banyak ngopas. Kalau terlalu banyak ngopas kan ya malu juga. Mau atas nama tulisannya sendiri mau ngopas. Itu UAS kita. Ada pertanyaan nggak? Berarti ini strukturnya artikel berarti ya Pak? Artikel ilmiah. Artikel kalau struktur, karena kalian masih semester saja tuh saya bebaskan. Mau dalam bentuk artikel ilmiah, mau dalam bentuk tulisan lepas, yang penting ada referensinya. Boleh footnote, boleh body note, boleh endnote. Terserah kalian. Yang penting ada keterangan bahwa ini saya ngambil dari buku ini. Ada daftar pustakanya. Mau pakai ada pendahuluannya dulu, habis itu ada metodologinya, habis itu kesimpulan boleh. Anda tanpa subjudul juga boleh. Langsung belocor aja tulisannya hanya judul saja kemudian isinya. Anda pakai sub-subbab juga boleh. Wah, bebas yang ini. Yang penting Anda ada punya referensi dari mana buku yang Anda baca, atau Anda ngambil dari web mana. Yang penting webnya nggak melebihi dari referensi buku ya. Itu aja kalau ya. Idenya apa di situ. Karena kalau nanti saya terlalu banyak peraturan, nanti teman-teman agak kesulitan nanti malah. Ini harus pakai footnote. Footnote-nya gaya, misalkan stylenya pakai Chicago, bingung kalian Pak. Jadi saya bebaskan aja. Oke, ada pertanyaan enggak? Cukup jelas ya. Silakan Mas Mufti nanti kan ya di share ya. Mulai tanggal pengumpulannya 14 sama 19 21 itu share. Jadi hasil diskusi kita buat kesimpulan kemudian share di grup. Kalau bisa setelah ini selesai supaya nggak lupa. Jadi kalau teman-teman ada apa-apa kan bisa buka grup. Sudah dicatat Pak. Di grup PAI. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan itu lebih enak kalian japri aja Mas Mufti. Mas Mufti nanti langsung ke saya. Itu lebih banyak saya jawab daripada langsung sendiri japri ke saya. Nanti bisa saya jawab langsung, bisa jadi agak lama karena nomor teman-teman kan enggak. Kalau nomor Mas Mufti kan saya simpan ya, simpan kayaknya PC kan kesimpan. Kalau kesimpan kan enak, oh ini berarti yang saya kenal itu saya langsung buka. Tapi kalau enggak saya kenal kan ya terkadang buka terkadang enggak. Oke itu ya, nanti bisa di belakang layar untuk tambahan. Oke gini, hari ini evaluasi ya di situ kita. Saya harap on kamera semua, biar saya tahu wajahnya. Masuk selama 1 semester ini nggak tahu wajahnya kan lucu juga ini. Belajar berapa pertemuan? 14 kan semuanya. Kalau 14, 15, 16 kan nggak ketemu kita karena kita UTS sama UAS. Jadi saya harapkan muncul semua wajahnya biar saya tahu. Saya pengen ada komentar, kritik, kemudian habis kritik biasanya kan ngasih saran, nggak kritik-kritik toh. Sarannya apa? Habis itu kesan. Kritik, saran atau pesan, terakhir kesan. Kalau 3 indikator dibicarakan bagus, tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa 3-3-nya, ya salah satu boleh. Ini saya panggil satu-satu sekaligus saya ngabsen. Orangnya ini masih kuliah nggak? Karena terkadang ada yang nggak kuliah, dia udah keluar dari UNS, tapi masih tercatat di sini. Oke, nanti untuk yang Mas Mufti paling terakhir karena PC. Saya mulai dari Kiran Nikma Jaya.